Nah ini coba kita telusuri kejadiannya. Ini kejadiannya berlangsung di Madiun katanya. Kita akan ketemu sama Muhajir Arifin, reporter dari Detik Jatim untuk mengabarkan peristiwa ini secara lebih lanjut. Selamat sore, Mas Muhajir. Selamat sore, Edo dan Eza di studio. Selamat sore, Mas. Waduh, kayaknya lagi golden hour. Di baliknya tuh ada sawah-sawah yang sedang hijau-hijaunya. Sedang ranum ya. Sedang seger banget gitu ngelihat sawah, habis gitu hijau, terus gitu cerah gitu. Aku kira tadi Mas Muhajir akan live dari belakang Museum Kereta. Kan di Madiun soalnya. Ternyata tidak ya. Mas Muhajir, ini kita dapat laporan ada tindakan pembunuhan gitu ya. Dugaannya adalah pelecehan sesama jenis yang akhirnya bikin nyawa seseorang melayang. Boleh diceritain ke kita, Mas, bagaimana kronologi peristiwanya sampai terjadi pembunuhan ini? Baik, Eza dan Edo di studio dan Detikers di seluruh Indonesia. Sebenarnya kejadian terjadi di Pasuruan. Oke. Di Pasuruan, ya. Ceritanya ini awalnya salah seorang warga di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari Pasuruan menemukan mayat di saluran irigasi sawah. Kemudian mayat itu memakai kaos oblong warna biru dan celana pendek warna biru, gitu kan? Jadi kemudian warga ini melaporkan ke warga, kemudian disampaikan ke aparat kelurahan dan disampaikan ke polisi. Polisi dari Polres Pasuruan, karena kejadiannya di Pasuruan, mendatangi TKP, melakukan olah TKP, kemudian tim Inavis juga melakukan identifikasi jenazah. Dari olah TKP itu didapatkan bahwa mayat ini yang ditemukan tadi mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian leher bagian belakang. Kemudian tim Inavis juga melakukan identifikasi berdasarkan sidik jari. Ternyata mayat ini merupakan warga Madiun. Warga Madiun. Baik. Diduga dibunuh di Pasuruan dan mayatnya dibuang di sungai irigasi persawahan di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Demikian. Baik, berarti penemuan mayat ini sudah teridentifikasi begitu ya? Ya siapa mayat ini gitu ya, dan kemudian dari mana asalnya juga gitu. Dan kemudian apalagi Mas temuan dari penyelidikan kepolisian, apakah sudah diketemukan siapa yang menjadi tersangka? Baik, Edo dan Eza. Jadi setelah diduga ini adalah korban pembunuhan, polisi melakukan olah TKP, kemudian jenazah korban juga dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara di Watu Kosek, Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kemudian identifikasi jenazah juga didapatkan identitasnya, bahwa identitas korban ini inisialnya SE, usia 38 tahun, warga Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kemudian polisi karena sudah menduga kuat bahwa ini adalah korban pembunuhan berdasarkan luka dan hasil autopsi, kemudian melakukan penyelidikan. Nah, hasilnya secara singkat, pada Jumat malam, waktu kejadian penemuan jenazah ini Jumat pagi, Jumat malamnya polisi mengamankan 3 terduga pelaku. 3 terduga pelaku ini diamankan diamankan di rumahnya di wilayah Kota Pasuruan. Kemudian dari 1 terduga ini polisi mengembangkan kemudian menangkap 2 tersangka lain di tempat yang berbeda. Tersangka yang diamankan ini inisialnya MI, AA, dan LHF. Mereka masih berusia sekitar 23 sampai 38 tahun. Nah, berdasarkan pemeriksaan, mereka ini sudah ditetapkan tersangka pembunuhan. Dari hasil penyelidikan kepolisian, dari hasil keterangan kepolisian yang disampaikan kepada Detik Jatim bahwa malam hari sebelum mayat ini ditemukan,
ternyata korban dan ketiga tersangka ini janjian. Korban menjemput ketiga tersangka ini membawa mobil, kemudian mengajak mereka mandi di pemandian air hangat di wilayah Gempol yang juga masih masuk wilayah Kabupaten Pasuruan. Baik. Yang pemandian ini memang setiap malam juga buka. Kemudian setelah mandi, mereka masuk kembali ke mobil dan hendak melakukan menuju ke tujuan yang lain. Lah, di dalam mobil ini diduga menurut keterangan tersangka, korban ini melakukan pelecehan kepada MI, salah satu tersangka. Kemudian di dalam mobil ini terjadi pengeroyokan, saling pukul, kemudian si korban ini mengambil belati yang ada di laci, laci mobil, namun si korban ini tidak sempat menggunakan belati itu, direbut oleh tersangka, kemudian direbut oleh tersangka lain yang namanya AA tadi, Baik. kemudian AA ini menusuk leher korban. Kemudian si tersangka lain yang LHF ini memukul korban. Demikian. Ini berarti hubungan antara para korban dan juga para tersangka, apakah memang sudah berteman sebelumnya atau gimana, Mas? Benar, jadi menurut keterangan polisi, mereka ini sudah saling kenal karena kan sudah ditelepon, mereka saling nelpon, kemudian sering Janjian gitu, hangout bareng gitu janjian ya. bersama ya gitu, seperti itu. Jadi setelah dipukul, tidak sadarkan diri tadi di mobil, diduga korban dibuang di tempat penemuan mayat tadi. Demikian. Baik. Apakah terdapat temuan juga bahwasannya korban maupun pelaku ini merupakan penyuka sesama jenis karena terdapat narasi seperti itu, Mas? Narasi seperti itu sempat menguat, cuman Detik Jatim memperdalam kepada pihak kepolisian bahwa hal itu masih terlalu dini karena proses ini masih proses penyelidikan, masih pada tahap pengakuan. Dan motif awal tadi, sakit hati karena merasa dilecehkan di dalam mobil. Untuk mengetahui apakah ini korban, salah satu tersangka ini yang diduga penyuka sesama jenis, ini polisi belum bisa memastikan. Keterangan resmi pihak kepolisian mengatakan bahwa ada indikasi salah satu tersangka ini memang penyuka sesama jenis, jadi dia merasa dilecehkan di dalam mobil tersebut. Demikian. Ini kejadiannya berarti di Pasuruan ya, Mas ya, terjadinya ya, bukan kayak dilakukannya di Madiun kemudian mayat korban tuh dibuang sampai ke Pasuruan gitu. Nah, bukan, memang dugaan awal ini lokasi Pasuruan ini pembuangan, tapi ternyata tidak. Jadi peristiwa pembunuhannya itu dalam perjalanan dari pemandian ke lokasi lain. Jadi korban ini dikeroyok di dalam mobil, ditusuk, dipukul, kemudian dibuang ke saluran irigasi di tempat yang korban ditemukan pada Jumat pagi. Baik. Kemudian proses hukum apa, Mas, yang akhirnya sekarang juga sedang berlangsung? Polisi sebagaimana keterangannya kepada Detik Jatim menyebutkan bahwa peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan nyawa melayang ini atau pembunuhan ini dilakukan secara spontan. Tidak ada unsur terencana. Jadi spontan, salah satu tersangka merasa sakit hati, kemudian teman-temannya yang lain ikut sakit hati dan melakukan penganiayaan di dalam mobil. Makanya polisi menjerat para tersangka ini pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 170 tentang pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Demikian itu. Berapa lama hukuman penjara yang menanti, Mas, dari pasal yang menjerat tersebut? Pasal ini dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik.
15 tahun Baik. ya. Karena tadi bukan pembunuhan berencana ya. Betul. Dugaan sementaranya. Dugaan sementara. Dan sebetulnya juga masih ada upaya pembelaan diri sebetulnya. Kalau memang yang disampaikan oleh para tersangka ini benar ya. Gitu. Baiklah kalau begitu berarti tinggal menjalankan proses hukum yang berlaku juga gitu ya. Semua tersangka juga sudah ditangkap Amankan, gitu ya. ya. Kita nantikan informasi terupdate selanjutnya tentunya dari teman-teman Detik Jatim. Terima kasih Mas Muhadjir Arifin melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Selamat sore. Terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.